Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Galatia pasal 6 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Puji Tuhan, kita baru membaca nasihat Rasul Paulus untuk orang-orang di Galatia untuk memperhatikan hal-hal yang baik yang harus ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Yaitu di dalam kehidupan ini kita sadar bahwa kita masih biasa melakukan hal-hal yang keliru, hal yang salah, bahkan dosa. Dan dalam menghadapi keadaan seperti itu sebagai sesama orang percaya, kita harus mengingatkan diri kita, tanggung jawab kita yaitu memimpin orang yang salah dan melakukan pelanggaran dengan lemah lembut dan membawa orang itu kepada kesadaran. Dan dalam hal ini jangan kita lupa berjaga-jagalah diri kita sendiri. Sementara kita menolong orang lain, kita juga waspada dengan diri kita. Karena memang kita diberi tugas untuk saling tolong menolong satu dengan yang lain, karena itu adalah hukum Kristus atas kehidupan orang-orang yang ada di dalam Dia. Nah, dalam hal ini seringkali ketika kita sudah banyak menolong orang lain, kita sudah membantu orang lain, seringkali kita merasa kita ini sudah sangat berarti, kita sudah sangat bernilai, kita sudah sangat hebat dalam diri ini. Padahal tanpa kita pun Tuhan punya cara untuk memakai orang lain berlaku sama, bahkan lebih baik, lebih banyak dari yang kita bisa perbuat. Nah, sebab itu dalam hal ini kita diingatkan jangan sampai kita menyangka bahwa kita ini sudah terlalu penting, sudah terlalu berarti. Kalaupun kita bisa melakukan semua yang baik dengan menuntun orang ke jalan yang benar dan saling tolong-menolong, itu adalah memenuhi hukum Kristus, bukan sesuatu yang lebih dari apa yang ada dalam hukum Kristus. Itu baru melakukan tanggung jawab. Dan oleh sebab itu, kita disuruh menguji pekerjaan kita sendiri. Maka kita bisa bermegah karena kita melihat kita lebih maju, lebih meningkat, lebih mendalam dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bukan bangga karena melihat orang lain gagal, tapi kita bangga karena kita bisa melakukan apa yang menjadi hukum Kristus dan kita bisa lebih meningkat sehingga kita menguji pekerjaan kita sendiri. Jadi bukan membandingkan pekerjaan kita dengan orang lain, tapi melihat diri kita dengan tanggung jawab kita. Apakah kita melakukannya sesuai dengan aturan firman Allah
bukan senang karena ada orang gagal. Dalam pengiringan kita ada yang jatuh, ada yang tidak maju lagi, ada yang sudah meninggalkan Tuhan. Kita merasa senang karena kita masih di dalam Tuhan. Bukan, kita harus melakukan tanggung jawab kita, yaitu kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita merasa kita lebih rohani dari yang lain, bukan. Tapi kita melakukan tanggung jawab kita untuk terus berjalan, karena itulah tanggung jawab kita sendiri. Jadi banyak orang yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Oh, saya lebih banyak beribadah, saya lebih banyak berdoa, saya lebih banyak puasa. Kalaupun kita lakukan, itulah hukum Kristus yang kita kerjakan. Kita berdoa untuk orang lain. Kita tidak hanya perbanyak doa hanya untuk diri kita, tapi kita berdoa untuk orang lain. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Dan itulah tanggung jawab yang diberikan kepada kita, bukan membanding-bandingkan. Karena itu kesalahan yang banyak dilakukan oleh anak Tuhan. Membandingkan dirinya, membandingkan gerejanya, membandingkan pendetanya, membandingkan banyak hal yang tidak perlu, tapi dia buat itu seakan-akan menjadi nilai tersendiri sebagai kebanggaannya. Dan hal itulah kesalahan yang diperbuat. Oleh sebab itu dikatakan, biarlah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya, mengevaluasi dirinya, melihat apakah kita lebih baik, lebih kudus, lebih bersungguh-sungguh, lebih setia, lebih taat, lebih sabar. Itu yang kita harus evaluasi dari diri kita. Bukan membandingkan kegagalan orang lain dan kita menganggap kita lah yang sukses. Walaupun kita tidak jatuh, tapi ketika kita bangga dengan kegagalan orang lain, itu adalah kegagalan total atas diri kita. Karena tanggung jawab orang di dalam Kristus saling mendoakan, saling menguatkan, dan memimpin orang-orang yang lemah untuk kembali kepada jalan yang benar. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengevaluasi diri kita, bukan melihat orang lain dan menganggap diri kita jauh lebih baik. Tapi marilah kita menguji pekerjaan kita. Karena tiap-tiap orang harus memikul tanggung jawabnya sendiri. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kemurahan-Mu Engkau mengingatkan kepada kami, supaya kami tidak merasa kami terlalu penting. Tapi ajarlah kami untuk melihat apa yang menjadi tanggung jawab kami, yang kami harus kerjakan, dan apa yang kami perlu kerjakan untuk saudara-saudara kami yang lemah, supaya mereka juga bisa keluar dari kelemahannya, dan kami pun tetap mawas diri dengan kondisi yang ada. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami Bapa, supaya kami melakukan tugas tanggung jawab kami dengan tidak membanding-bandingkan diri kami, dan dengan tidak menganggap kami terlalu penting. Tapi biarlah kami melakukannya, karena itulah kewajiban kami untuk memenuhi hukum Kristus. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.